kita langsung masuk ke beberapa tips yang sederhana untuk bisa bakar lemak. Nomor 1 adalah tentunya dengan cara mengatur makanan kita. Apa yang membuat orang gemuk? Yang membuat orang gemuk adalah karena orang gemuk makannya banyak. Kenapa dia makannya banyak? Karena dia suka makan. Kenapa dia suka makan? Karena dia punya nafsu makan. Kenapa dia punya nafsu makan? Karena dia biarkan nafsu itu mengkontrol dirinya sehingga memungkinkan dia untuk makan. Jadi ingat sekali lagi, kita itu kadang-kadang melakukan sesuatu itu karena sebenarnya kesalahannya itu bukan karena kitanya, tapi karena kita membiarkan situasi atau kondisi yang membuat kita akhirnya melakukan hal itu. Makanya kenapa ada istilah orang bilang we are not human doing, we are human being. Kenapa? Pada saat kita melakukan sesuatu itu biasanya karena hal lain, bukan karena kita, bukan karena identitas kita. Jadi sekali lagi fitness mania yang di luar sana yang merasa gemuk ini apa, jangan pernah membayangkan kalau itu adalah identitas kita. Identitas saya adalah iya, saya ini memang orang gemuk. Jangan pernah berpikir seperti itu. Saya bukan orang gemuk, tapi saya merasa gemuk. Saya ini adalah orang yang sehat, yang mungkin sekarang ini sedang terperangkap di dalam sebuah tubuh yang memang penuh dengan kelemakan gitu tadi ya. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa saya gemuk itu karena saya itu memang gemuk. Bukan identitas kita yang gemuk, tapi lebih kepada karena kita tidak memiliki satu informasi yang tepat untuk bilang bahwa saya harus keluar dari kondisi itu gitu. Jadi kita adalah bukan apa yang kita perbuat. Yang kita perbuat itu mungkin didasarkan karena mungkin keterbatasan kita, kondisi, situasi dan sebagainya. Tapi kita adalah orang yang spesial. Tuhan menciptakan tubuh kita itu sebenarnya luar biasa. Apapun juga dengan keterbatasan yang ada, kita itu kuat. Kita itu bisa menikmati hidup dengan baik. Tapi kembali lagi yang merusak kadang-kadang kualitas kesehatan kita adalah sebenarnya diri kita sendiri karena kondisi-kondisi itu. Jadi oleh sebab itu akhirnya kesimpulannya adalah pertanyaan. Jadi kalau orang gemuk itu jadi bukan salah dia. Bukan salah dia dalam hal dia itu adalah orang yang suka makan, tapi lebih kepada karena keterbatasan dia akan informasi itu sehingga akhirnya dia jadi suka makan. Loh, kenapa dia punya nafsu makan? Karena ada hormon tertentu yang membuat dia akhirnya jadi senang makan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengontrol hormon itu supaya tidak membuat kita kepengen makan? Nah, strateginya adalah simpel sederhana. Kita adalah apa yang kita makan, berarti kita mesti mengatur makanan kita. Gimana caranya mengatur makanan kita? Yaitu dengan diet. Diet itu adalah pengaturan makanan. Diet ya, diet, pengaturan makanan. Nah, jadi pengaturan makanan itu mirip seperti pengaturan keuangan. Jadi kita santai-santai aja. Oh, makan berarti mesti diatur ya. Oh iya, jangan merasa ini menjadi sesuatu yang berkorban yang kayaknya susah banget. Aduh, makan mesti diatur ini apa loh. Kita nggak pernah ngomong soal aduh duit mesti diatur, nggak pernah. Kita pikir benar ya duit diatur. Ini ada strategi. Kenapa? Karena kenikmatannya nanti adalah pada saat dimana saya ngatur uang, hidup saya jadi lebih oke. Nah, kenikmatannya sekali lagi adalah bukannya di makanannya atau di apain, tapi kenikmatannya adalah pada saat dimana kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik, kita punya performa yang optimal, dan pada saat kita sehat kita bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memberikan kasih kepada orang-orang yang kita kasih lebih lama lagi ya. Ingat sekali lagi, jadi kalau dipikir-pikir sekali lagi adalah bahwa mengatur makanan itu adalah hanya sebuah strategi, bukan sebuah pengorbanan. Ingat sekali lagi, tidak ada fitness mania, tidak ada seorang penyanyi yang sukses ya, atau musisi yang sukses yang menganggap olah vokal atau latihan gitar atau bermain itu sebagai latihan, itu sebagai pengorbanan. Tidak ada orang yang kaya yang beranggapan sebagai kerja atau usaha itu sebagai pengorbanan. Tidak ada seorang atlet yang juara dunia gitu atau juara gitu ya, punya prestasi, menganggap bahwa latihan sebagai pengorbanan. Tidak ada orang yang pinter yang menganggap baca buku sebagai pengorbanan. Yang dianggap adalah apa? Pada saat baca buku dia bilang, oh saya memang kepengen pinter, jadi ini adalah strategi saya untuk membuat saya supaya pinter. Karena kalau pada saat saya pinter, pada saat saya cerdas, ternyata dalam memaknai hidup jadi lebih enak, perasaan saya juga jadi lebih baik, dan sebagainya. Nah, kita juga melihat ini, diet nggak pernah dijadikan sebagai
sesuatu yang kayak, aduh saya harus diet, aduh saya mesti ini, mesti itu. Jangan pernah kita justru jadikan diet sebagai, oh ini ada strategi. Kita beranggapan diet itu sebagai satu pengorbanan, tentu badan kita otomatis akan mencatat, akan bilang, oh ya udah sekarang kita berkorban dulu deh, nggak apa-apa ya. Nanti setelah itu kalau udah sukses, nah berarti dia akan minta apa? Dia akan minta bayarannya, yaitu adalah ayo bayar sekarang, cepet bayar. Karena tadi kan udah berkorban. Makanya kenapa yang sering terjadi adalah yo-yo diet. Orang yang sudah berhasil menurunkan berat badan, nah setelah berhasil dia langsung merayakan, iya saya udah berhasil ya. Nah setelah berhasil akhirnya dia makan kembali lagi normal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya dalam waktu persiapan 5 bulan, 3 bulan untuk diet habis-habisan dan ternyata berhasil turun, hanya dalam waktu 5 hari atau 1 minggu kembali lagi ke normal lagi. Kenapa? Karena dia beranggapan diet itu sebagai satu program atau sebagai satu pengorbanan yang harus dia lakukan. Padahal sebenarnya tidak. Diet itu sebenarnya adalah pengaturan yang kita lakukan ya setiap saat aja. Tapi ingat sekali lagi, begitu kita mengatur makanan kita, kapanpun kita bisa makan enak. Ingat sekali lagi, begitu kita mengatur makanan kita sehari-hari dan kita jadikan bahwa diet itu pengaturan makanan atau pengaturan keuangan adalah udah bagian daripada hidup saya. Bagian daripada hidup saya ngatur. Saya ini orang yang modern, saya ini orang yang benar, saya ini orang yang cerdas, maka saya harus mengatur keuangan saya. Saya harus mengatur makanan saya. Tapi kapanpun saya bisa makan enak. Ya, jadi ingat sekali lagi, justru kita nikmati makanan-makanan, masakan-masakan di Indonesia yang begitu nikmat, begitu enak, kita harus nikmati. Jadi nggak boleh enggak, jangan pernah salahin mereka. Salahinnya adalah pada saat dimana kita punya pola perilaku yang terlalu berlebihan. Jadi makan secukupnya aja, makan yang oke ya. Jadi nomor 1, prinsipnya sekali lagi adalah mengatur makanan dengan cara 1. Jenis pengaturannya seperti apa dong? 1, yaitu adalah kalau mengatur makanan, kita tidak boleh lapar. Artinya diet tidak boleh lapar. 2, kalau mengatur makanan tidak boleh bikin kita lemas. Diet tidak boleh lemas. 2. 3, dalam pengaturan makanan kita tidak boleh bikin kita bosen, ya, bikin kita bete, bikin kita aduh kok gini-gini terus dan sebagainya. Jadi diet tidak boleh bosan. Jadi tidak boleh lapar, tidak boleh lemas, tidak boleh bosan. Jadi ini prinsip yang sederhana, yaitu adalah diet tanpa lemas, tanpa lapar, dan tanpa bosan. Nah, bagaimana caranya? Nomor 1, diet itu tidak boleh lapar. Artinya apa? Karena simpel sederhana saja. Kalau justru mengatur makanan bikin kita jadi lapar, jadi makannya jadi pasti tambah banyak. Oleh sebab itu gimana dong caranya supaya saya nggak mudah lapar? Caranya adalah makan sebelum lapar. Simple kan? Sederhana ya, fitness mania. Jadi kenapa orang gemuk? Karena membiarkan dirinya dipengaruhi atau dikontrol oleh rasa lapar tadi. Pada saat kita rasanya lapar, apa yang terjadi? Kita menjadi lebih emosional. Pada saat emosional, di kepala kita ngomongnya apa? Ngomongnya adalah, udah hajar lagi, ayo makan lagi, ayo hajar lagi, ayo makan lagi. Tapi pada saat kita tidak emosional yang tak terkontrol, tapi yang lebih terkontrol, which is yang biasanya orang namakan sebagai kita yang lebih rasional, kita pasti akan bilang, oh iya saya nggak terlalu lapar, ini apa, oh iya makanannya pilihannya apa, dan sebagainya. Saya jadi lebih rasional, lebih tenang untuk memilih makanan-makanannya. Nah, kita masuk ke dalam konsep daripada 3 elemen diet yang mempengaruhi jumlah daripada kalori yang kita masuk. Ingat sekali lagi, yang membuat kita gemuk adalah kalori yang berlebihan ya. Yang membuat kita gemuk adalah kalori yang berlebihan yang bisa datang dari makanan yang sehat maupun yang tentunya yang tidak sehat. Nah, nomor 1 elemennya adalah jumlah mempengaruhi hasil. Nomor 2, penyajian mempengaruhi hasil. Nomor 3, timing mempengaruhi hasil. Hasilnya dalam hal ini yaitu kalori ya, atau jumlahnya itu tadi. Jadi nomor 1, kalau kita salah memilih sumber makanan, misalnya biasa kita hobinya makannya ayam, misalnya pahanya atau sayapnya. Nah, berbeda dengan pada saat kita merubah sumbernya menjadi saya lebih pilih makan dadanya, karena dadanya lemaknya lebih rendah, proteinnya lebih tinggi, sedangkan paha dan sayapnya proteinnya lebih rendah, lemaknya lebih tinggi. Nah, jadi mempengaruhi kalori yang kita makan. Nah, itu juga mempengaruhi kita bisa gemuk atau tidak. Yang kedua adalah penyajian mempengaruhi jumlah, penyajian mempengaruhi outcome-nya. Nah, artinya apa? Pada saat kita makan dengan goreng-gorengan, ketimbang kita makan dengan misalnya dipanggang atau dibakar atau direbus dan sebagainya, tentu kita akan lebih
berbeda dalam konsumsi kalorinya. Contohnya misalnya kalau kita goreng, biasanya kadang-kadang kita melibatkan sumber-sumber lain ya, apakah minyak goreng, mentega dan sebagainya misalnya. Nah, pada saat kita memasukkan sumber-sumber itu sebagai temannya goreng-gorengan, maka otomatis kalorinya jadi bertambah, bahkan bisa 2 kali lipat atau bahkan bisa 3 kali lipat. Sedangkan kalau pada saat penyajiannya misalnya justru lebih bersih, dalam arti misalnya justru tidak menggunakan terlalu banyak bumbu-bumbu yang menyebabkan kalori yang berlebihan. Nah, kalau ditanya bumbu-bumbu yang tidak menyebabkan kalori yang berlebihan yang seperti apa? Ya semua bumbu rata-rata, kecuali biasanya adalah bumbu-bumbu seperti misalnya yang justru dibuat sendiri oleh manusia, mulai dari misalnya seperti santan, seperti mentega, seperti misalnya minyak goreng dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi, penyajian mempengaruhi hasil. Dan yang terakhir adalah timing atau jadwal mempengaruhi hasil. Artinya apa? Artinya makan tepat waktu. Udah pasti waktunya makan pagi, makan pagi. Waktunya makan siang, makan siang. Waktunya makan malam, makan malam. Di antara makan pagi sama makan siang kita ada snack sehat, kita makan snack sehat. Di antara makan pagi dan makan siang dan makan sore, kita mau makan snack sehat, kita makan snack sehat. Sebelum tidur kadang-kadang kita pikir, aduh saya ada sedikit, mesti mau makan sedikit, masukkan juga snack sehat. Nah, bagaimana cara pemilihan sumbernya dan sebagainya, tentu kita butuh satu informasi itu. Nah, dengan kita makan tepat waktu, apa yang terjadi? Yang terjadi justru adalah bahwa dengan timing yang baik, kita menjadi lebih cerdas dalam mengkonsumsikan makanan, sehingga juga kalori yang masuk juga akan lebih terkontrol dibandingkan dengan yang tadi yang pada saat kita lapar menjadi tidak terkontrol. Jadi sekali lagi, elemennya adalah sumber, penyajian, timing, yang akan mempengaruhi tentunya adalah jumlah, dalam hal ini yaitu kalori yang membuat kita gemuk kalau seandainya berlebihan. Termasuk dari makanan-makanan yang sehat sekalipun, kalau berlebihan juga nggak baik. Jadi oleh sebab itu, makan yang in moderation, yang in moderate. Ya, kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi nomor 1 adalah diet tidak boleh lapar. Yang kedua, diet tidak boleh lemas. Tidak boleh lemas artinya apa? Diet tidak boleh lemas artinya makanlah dengan nutrisi yang cukup ya. Jadi ada buah-buahan, ada sayur-sayuran ya. Proteinnya cukup, ada karbohidrat. Yang menjadi kendala kadang-kadang dari kita, kadang-kadang melakukan satu hal yang sangat ekstrim. Di satu sisi, kita kebanyakan masyarakat di Indonesia mengkonsumsikan makanan kombinasi antara karbohidrat dan lemak. Ya, seperti misalnya nasi goreng, mie goreng, mie ayam dan sebagainya semuanya ya. Roti, lalu mungkin kue-kuehan dan sebagainya. Itu kebanyakan memang adalah kombinasi karbohidrat dan lemak gitu ya. Pada saat diet karena tahu bahwa waduh saya makannya udah hancur dan sebagainya, akhirnya ya udah kalau gitu saya makannya satu jenis aja, misalnya sayur aja udah nggak usah makan apa-apa lagi, atau buah aja udah nggak usah makan apa-apa. Yang terjadi adalah terjadi kelemasan yang luar biasa dan akhirnya membuat satu efek jera kepada kita karena intensitas yang terlalu tinggi dalam berdiet di hari-hari awal, sehingga akhirnya membuat satu mode defensif kepada diri kita untuk bilang bahwa udah deh diet gagal total, saya nggak kuat nih kalau diet gini, membuat saya lemas dan sebagainya. Jadi segala sesuatunya harus take baby step ya. Baby step itu maksudnya ya bertahap, pelan-pelan aja ya. Kayak kita kalau seandainya kita mau diet ya kita coba mulai atur dikit-dikit, kira-kira makannya mesti seperti apa ya yang baiknya. Oke, kira-kira seperti ini misalnya. Jadi saya mesti ngatur. Nah, dalam piring kita misalnya saya biasa makan apa? Ada karbohidratnya. Nah, karbohidratnya sumbernya kita pilih. Biasa mungkin makannya apa? Misalnya nasi goreng atau nasi putih atau dan sebagainya. Kita boleh, mungkin nggak kalau kita ganti menjadi nasi merah. Kira-kira jumlahnya kira-kira sekepal mana ya? Sekepal tangan kita aja deh. Ya, kira-kira jangan terlalu lebih dari satu kepal tangan kita misalnya. Lalu sayur sangat baik, bagus sekali. Cuma problemnya kadang-kadang orang bilang saya makan sayur ya, tapi kadang-kadang sayurnya sendiri dalam penyajiannya justru menggunakan minyak goreng, mentega dan sebagainya terlalu banyak. Jadi sehingga akhirnya kita nggak ini, bukan sekali lagi ya, bukan kita nggak boleh makan minyak goreng, mentega, enggak sama sekali. Kita justru sekali lagi, kalau kita lagi cheating, kalau kita lagi shopping, kalau kita lagi mau menikmati makanan, kita nikmati makanan itu. Itulah gunanya, makanya kenapa ada mentega dan minyak goreng, karena itu memberikan satu cita rasa kenikmatan kita. Jadi kita kalau pas lagi mau makan enak, kita makan enak aja nggak masalah. Tapi ini sekali lagi mohon jangan salah paham, Fitness Money kita berbicara soal strategi dulu ya. Strategi yang biasa kita lakukan yaitu ada kita mungkin coba mulai mengurangi dan menghindari konsumsi sumber-sumber atau penyajian tersebut. Lalu selain itu juga
lalu protein. Nah, protein juga sama. Kadang-kadang kita salah memilih sumber. Kadang-kadang sumbernya misalnya yang kita pilih misalnya kayak tadi. Misalnya dari telur, kadang-kadang kita makan banyak kuningnya. Padahal kuningnya lemak dan kolesterol kadang-kadang ada banyak di sana ketimbang daripada putihnya. Ayam misalnya kadang-kadang lebih banyak pahanya daripada sayapnya, daripada dadanya, atau bahkan kulitnya kadang-kadang suka dimakan. Lalu selain itu juga kadang-kadang kita lupa mengkonsumsikan sumber protein yang sebenarnya baik dari nabati, seperti misalnya tahu, ya, tempe, kacang kedelai, kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, itu bagus sekali. Nah, cuma problemnya kadang-kadang kita konsumsi protein tapi kadang-kadang penyajiannya justru nanti digoreng. Kadang-kadang makan kacang hijau pakai santan, pakai gula yang kebanyakan dan sebagainya. Itu juga jadi pengaruh lagi gitu ya. Jadi oleh sebab itu kita mesti cerdas dalam melihatnya, kira-kira sumbernya udah tepat nih, penyajiannya tepat, berarti timingnya juga tepat, makannya juga tepat dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, jadi pada saat itulah kita akan makan makanan yang sehat tapi tidak membuat kita lemas, dan makan makanan yang sehat dengan penyajian dan dengan kreativitas kita, mungkin pakai bumbu-bumbu seperti daun singkong, seperti misalnya bawang putih, bawang merah, lada, cabai, ya, cabai juga bantu untuk meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita, sangat baik sekali. Cuma kadang-kadang mungkin pas giliran kita bikin cabenya dipakai minyak goreng lagi dan sebagainya kan. Tapi kita coba cari bumbu-bumbu yang sifatnya alami ya. Semua bumbu-bumbu itu sangat baik-baik sekali ya. Kita boleh konsumsikan, dan kita tahu di Indonesia itu kita kaya akan itu. Dan ingat sekali lagi Fitness Mania ya, terutama kalau yang wanita nih ya, kalau ibunya biasanya pola hidupnya sehat, biasanya akan mempengaruhi loh. Makanya banyak banget itu, bisa 50 putih telur atau 70 putih telur. Aduh, banyak sekali itu. Kedua, dia membuat satu justifikasi, atau dia bilang, melihat tuh kan, kalau mau punya badan bagus harus mesti makan 100 telur atau 50 telur. Ya nggak mungkin lah ya, kita nggak mungkin dong kan bisa punya badan bagus, karena kan katanya punya badan bagus harus makan putih telur. Jawabannya adalah nggak seperti itu ya. Ini kan sebenarnya lebih kepada sebuah berita aja yang senang memberitakan media untuk bilang bahwa oh itu itu makannya putih telurnya banyak, ini apa. Tapi intinya sebenarnya bukan putih telurnya yang banyak, tapi lebih kepada kita berusaha untuk mengkonsumsikan protein yang cukup. Jadi bukan protein yang banyak loh ya, protein yang cukup. Nah, yang jadi kendala kita, kebanyakan masyarakat di Indonesia makannya justru banyaknya karbohidrat dan lemak. Makanya kenapa kita secara energi, secara bentuk tubuh juga agak sedikit memiliki standar yang di bawah dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena negara maju mengkonsumsikan proteinnya lebih tinggi. Bukan berarti kita bilang saya menganjurkan untuk makan protein yang tinggi. 1 putih telur itu cuma mengandung 3 gram proteinnya, sedangkan kebutuhan kita per hari protein, misalnya kita memakai standarisasi yang sederhana saja 1 gram per kilogram. Jadi kalau seandainya misalnya per hari orang umum normal membutuhkan, misalnya dengan berat dia misalnya 50 kilo atau misalnya 70 kilo, berarti dia membutuhkan 70 gram protein per hari. Nah, kalau 70 gram protein per hari dari putih telur satunya cuma 3 gram, berarti kebutuhan untuk bisa mendapatkan 70 gram itu berarti kan 70 dibagi 3, kurang lebih sekitar ada 20 putih telur lebih gitu untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia. Jadi Fitness Mania juga mesti cerdas untuk melihat adalah bahwa ya seperti itu. Jadi bukan maksudnya adalah bahwa ya kalau kita mau ambil dari putih telur aja ya jadi kebutuhannya jadi memang tinggi gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya putih telur sendiri sebenarnya rendah sekali jumlah kuantitasnya, terlepas daripada kualitasnya sangat tinggi ya. Jadi variasikan sumber protein itu adalah yang paling baik ya. Jadi memvariasikan sumber protein untuk mengatasi kejenuhan. Untuk bakar lemak, simpel sederhana, yaitu adalah pada saat malam kita kombinasi antara protein dan serat saja, dan sayur itu sudah sangat bagus sekali ketimbang daripada kita mengkonsumsikan kompleks karbohidrat ya, seperti misalnya nasi yang berlebihan, atau misalnya saya makannya udah nasi merah loh, tapi makan nasi merah kebanyakan sebelum tidur juga bukan merupakan satu strategi yang tepat ya Fitness Mania ya. Jadi kurang lebih strategi dietnya adalah diet itu tidak boleh lemas tadi ya, tidak boleh bosan, dan tidak boleh membuat kita lapar. Nah, jadi jenis diet yang seperti apa? Jenis diet yang seperti apapun juga boleh.